Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Takehiro Tomiyasu nyaris bergabung Spurs. Spurs sempat center diberitakan akan mendaratkan mantan pemain boloknya itu pada Agustus lalu, sebelum akhirnya mereka mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merekrut Emerson Royal. Arsenal lantas datang untuk membawa pemain asal Jepang itu dan berhasil mengamankan tanda tangan pemain asal Jepang itu pada hari terakhir bursa transfer. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki awal yang terbilang bagus di sepak bola Inggris musim ini di bawah arahan Mikel Arteta, di mana dia membuat 7 penampilan sejauh ini untuk The Gunners. Dan kini Takehiro Tomiyasu membongkar fakta di balik saga transfernya. Pemain internasional Jepang itu mengungkapkan bahwa dirinya menolak peluang untuk pindah ke Spurs demi bergabung dengan rival bebuyutan mereka di London Utara. Saya pikir saya tidak bisa bergabung dengan Arsenal, saya pikir saya akan pergi ke Spurs. Pada hari terakhir bursa saya menolak mereka Tottenham Hotspur, kata Tomiyasu kepada Zen Jepang. Karena The Gunners meminta saya untuk bergabung dengan mereka dan saya segera menyetujuinya. Tomiyasu bermain selama 90 menit penuh dalam 6 laga terakhir klub di Premier League dan tidak pernah kalah ketika dia berada di tim. Arsenal harusnya rekrut Zouma. Kurt Zouma membuat 152 penampilan untuk Chelsea selama 5 tahun di Stamford Bridge, di mana dia sukses memenangkan 2 gelar Premier League dan Liga Champions. Pemain berusia 27 tahun itu berada di bangku cadangan untuk kemenangan atas Manchester City di final Liga Champions musim lalu. Namun dia dianggap surplus pada bursa musim panas dan dijual ke rival London West Ham dalam kesepakatan senilai 30 juta pounds atau setara dengan 581 miliar rupiah. Zouma sudah mulai tampil impresif untuk The Hammers besutan David Moyes musim 2021-2022 ini. Dan Tony Casarino mengaku terkejut bahwa Arsenal atau Tottenham tidak menyaingi West Ham untuk mendapatkan tanda tangannya. Anda melihat Kurt Zouma di bek tengah, di mana dia melakukan dengan baik di West Ham, ujarnya kepada Talksport. Saya terkejut bahwa tidak ada orang lain yang datang untuknya. Saya kira Arsenal dan Tottenham Hotspur membutuhkan bek tengah seperti itu. Namun West Ham mampu menyelesaikan kesepakatan tersebut dan dia telah melakukannya dengan baik di sana. Pujian untuk Aubameyang. The Gunners mengalami awal yang sangat mengecewakan pada musim 2021-2022 di Premier League, di mana mereka kalah dalam 3 laga pembuka. Namun akhirnya merespon dengan 6 kemenangan dari 8 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Pierre-Emerick Aubameyang menjadi elemen kunci dari kebangkitan mereka baru-baru ini. Dia terlibat dalam gol dan asisnya. Penyerang tersebut diterjunkan dalam peran yang lebih sentral musim ini. Berbeda dari musim lalu ketika dia bermain di sayap kiri, dan dia berhasil memimpin lini serang The Gunners secara efektif sejauh ini. Dimanfaatkan sebagai ujung tombak bagi Arsenal, Mikel Arteta memuji kesediaan untuk beradaptasi dengan peran barunya tersebut, serta kualitas kepemimpinan pemain berusia 32 tahun itu. Kami melakukan berbagai percakapan ketika Anda memiliki musim yang tidak sesuai ekspektasi sebagai tim atau secara individu. Kami jelas harus menemukan alasan yang tepat mengapa, ucap Arteta. Kita akan bahas perakiraan susunan pemain Arsenal dan Arteta bocorkan rahasia di balik 9 kali laga tak terkalahkan. Arsenal dalam tren positif saat ini setelah kekalahan telak 0-5 dari Manchester City pada Agustus 2021. The Gunners terus melaju tanpa terkalahkan. Total sudah 9 pertandingan dijalani tim asuhan Mikel Arteta tersebut berakhir dengan kemenangan dan hasil imbang. Arsenal kini memiliki poin yang sama dengan Manchester United. The Gunners terpaut 6 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Langkah Arsenal ini terus menjadi isyarat kebangkitan dari tim asuhan Mikel Arteta. Apa rahasia The Gunners yang perlahan mulai kembali ke posisi yang seharusnya? Malam ini Arsenal akan menjamu tim promosi Watford pada pekan ke-11 Liga Inggris atau Premier League. Mereka semua diharapkan untuk kembali bermain sejak pertama pada pertandingan akhir pekan ini. Dan Nuno Tavares bakal kembali mengisi pos bek kiri seiring dengan penampilan gemilangnya Selam Kieran Tierney absen.
Tierney sendiri sebenarnya sudah kembali berlatih penuh pada pekan ini, namun tetap tidak diharapkan untuk langsung kembali ke susunan pemain utama. Granit Xhaka menjadi satu-satunya pesakitan yang absen, sedangkan Martin Odegaard dan Nicolas Pepe berusaha untuk mencuri tempat di lini tengah yang nampaknya sudah baku untuk Arteta. Xisco Munoz dipecat di tengah musim dan Claudio Ranieri telah didatangkan untuk mengisi kursi manajerial. Sempat bangkit dengan mengalahkan Everton 5-2 pada akhir bulan Oktober lalu usai dihantam Liverpool 0-5. The Hornets kembali menelan kekalahan usai ditekuk 0-1 oleh Southampton. Banyak pemain yang tidak tersedia dalam skuad sang juru taktik asal Italia. Dengan yang terbaru adalah Ken Sema yang harus dicoret dari skuad timnas Swedia karena mengalami cedera. Namun Emmanuel Dennis sudah bisa dimainkan setelah menjalani sanksi larangan bertandingnya pekan lalu. Dia diharapkan untuk kembali ke susunan pemain utama, dan sebagai imbasnya Cucho Hernandez disimpan di bangku cadangan. Joao Pedro tidak menjalani debutnya di musim ini dengan baik setelah ditarik keluar pada jeda turun minum, dan diperkirakan bakal didegradasi ke bangku cadangan pada akhir pekan ini. Berikut perakiraan susunan pemain Arsenal dengan formasi 4-2-3-1 diisi oleh Ramsdale, Tomiyasu, Wade, Gabriel, Tavares, Partey, Lokonga, Saka, Lacazette, Rowe, dan Aubameyang. Dan Watford dengan formasi 4-4-1-1 diisi oleh Foster, Ngakia, Tross, Ekong, George, Messina, Isar, Kucha, MC Sissoko, Dennis, Cleverley, dan King. Mikel Arteta mengungkapkan rahasia di balik performa apik Arsenal. Bagi saya juga harus mendefinisikan identitas kami itu adalah salah satu kata, yakni persatuan. Masa lalu yang kami miliki dalam beberapa bulan terakhir itu hanya satu, persatuan. Ucap Arteta dikutip dari situs resmi klub. Tanpa persatuan, Anda tidak dapat mencapai apa yang ingin kami capai. Persatuan berarti setiap orang yang bekerja di dalam organisasi. Itu cara kami bermain, cara kami mentransmisikan nilai-nilai kami, cara kami terhubung dengan penggemar kami. Pemilik kami adalah semua orang. Seragam, berpikir dengan cara yang sama, dengan tujuan yang sama, tanpa agenda individu, tanpa ego, hanya itu tujuan. Tegas Arteta. Arsenal kini berada di jalur yang tepat, 9 laga tanpa kekalahan. Tapi Arteta masih jauh dari kata puas. Pelatih asal Spanyol itu akan menuntut dirinya dan para pemain untuk lebih baik lagi ke depannya. Apa yang saya tuntut adalah kami terus berkembang dan mendapatkan penampilan bagus yang akan membawa hasil bagus. Dan kami menjaga persatuan dan kebersamaan yang sama di sekitar skuad. Kami juga bisa menularkan dalam pertandingan dan setiap hari dalam latihan. Jika kami melakukan itu, maka kami terus menjadi lebih baik. Tegas mantan asisten Pep Guardiola di Manchester City itu.